OJK. Kenapa kami lakukan demikian? Karena kalau kami hanya melakukan di Bumiputra, kami merasa bahwa tidak pernah ada jawaban yang memadai, dan pihak OJK adalah bagian dari pemerintah yang sebenarnya harus melaksanakan dua hal, yaitu mengatur dan mengawasi. Tetapi kami pahami bahwa dua hal itu tidak sama sekali dilakukan oleh OJK. Maka kami di seluruh Indonesia pada hari ini, seluruh Korwil yang ada tergabung di Kornas korban gagal bayar Bumiputra, meminta pertanggungjawaban dari pihak OJK juga bahwa OJK mestinya melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam aturan yang harus dilaksanakan, yaitu melakukan dua hal, yaitu pengaturan dan pengawasan. Nah, kemudian kalau kami pahami banyak hal dari kejadian di Bumiputra ini, sebenarnya kami punya teman-teman yang berada di Kornas. Nah, Kornas ini selalu kontak dengan Bumiputra Pusat dan juga ke OJK Pusat, sehingga kita tahu perkembangan surat-surat yang diterima, di mana satu pun tidak mengarah kepada kepentingan nasabah. Nah, nanti pun kami akan sampaikan secara tegas dengan OJK bahwa kalau begini OJK lakukan, kami tidak terima. Kami akan laporkan ini ke pihak DPRD dan DPR, dan kami akan melakukan kegiatan yang lebih keras. Karena kalau begini OJK lakukan, ternyata tidak ada gunanya OJK bagi kita, bagi rakyat ini, sebagai tugas pengaturan dan kawasan itu. Berarti hingga saat ini masih belum dibayarkan, Pak ya? Belum ada. Nah, salah saya di anggota saya ada 120 orang itu satu pun belum ada yang dibayar. Dan ini aksi kami ini sudah kurang lebih 6 bulan nih dilakukan. Dari seluruhnya ini kurang lebih 8 bulan yang kami sudah siapkan. Jadi sebenarnya sudah cukup lama, tapi tidak pernah ada titik terangnya. Jadi kami dalam hal ini sebenarnya sudah hampir frustasi, tapi kami merasa bahwa kalau kami tidak lakukan apa-apa, kami membiarkan keadaan ini atau kezaliman ini. Karena setahu saya, menurut laporan dari pihak Bumiputra sendiri, ada sekitar 5.000 orang yang sudah selesai atau outstanding dari polisnya di BP ini pada akhir 2019. Sekarang ini sudah akhir 2020 ya, jadi setahun lalu. Itu ada 5.000 orang. Bapak bisa bayangkan, yang hadir di sini kami cuma berapa orang? Ya, dari 120 orang kami yang hadir di sini kurang lebih 30 orang. Kemudian yang ada ini ada 5.000 orang, kemana mereka? Berarti mereka tidak peduli dengan uang mereka. Kami peduli karena kami melarat. Kami orang susah. Seperti dikatakan tadi, saya hampir nangis, Pak, karena saya juga meminta satu kata di sana yang disampaikan oleh Pak Sunarso dalam doa itu. Apa yang saya katakan? Tolong Pak Narso tulis Pak Narso di sana bahwa uang yang kami yang sedikit itu kami gunakan untuk modal kami usaha, ya, bukan hanya untuk anak-anak ibu yang sekolah yang ternyata tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang sudah dijanjikan 17 tahun, isinya kosong, bohong semuanya. Nah, kami punya dua tua ini, Pak. Saya sudah pensiun. Berharap uang saya yang tidak banyak itu bisa saya gunakan untuk usaha. Yang terjadi apa? Saya pinjam dengan orang pun tidak dikasih pinjaman karena semua orang saya susah. Yang ada uang kami di sini tidak bisa kami ambil. Jadi apa maksudnya ini kan? Kami merasa kecewa dibuat begini. Seperti itu, Pak. Nilainya berapa, Pak? Kalau nilai saya tidak besar, Pak, 83 juta. Jadi saya bodoh benar pada waktu saya masuk itu. Ternyata setelah saya baca polis saya kalikan uang saya selama 10 tahun, dikalikan pembayarannya setiap tahun saya bayar 3 juta lebih, hampir 4 juta lebih, 7 juta lebih ya, 7 juta lebih itu. Sebenarnya uang saya di atas 83 juta, tanpa bunga, tanpa ada untungnya itu lebih dari itu. Kenapa saya masuk di situ? Karena saya pikir ada unsur pertanggungan. Tapi yang kenyataannya apa? Ya, kenyataannya uangnya tidak bisa keluar sama sekali. Jadi ini mengecewakan. Dan teman-teman saya banyak juga yang premi tunggal. Premi tunggal itu bayarnya 1 kali, 5 tahun kemudian dibayar katanya mencapai 130 juta. Tapi nol, kan kasihan. Kami ini untuk usaha aja tidak bisa. Berarti, apa maksud kami seperti ini? Percuma kami jadinya. Berarti bisa dikatakan Bumiputra ini melakukan penipuan, Pak? Saya berkatakan begitu. Penggelapan, kalau saya katakan penggelapan. Karena saya tidak bisa mengatakan bahwa Bumiputra melakukan perampokan. Karena kata perampok, kata menggelapkan itu beda. Tetapi tindakan pidananya sama sebetulnya. Maka saya mengatakan kata penggelapan. Boleh teman-teman dari Bumiputra tidak suka dengan kata itu, boleh berdebat dengan saya. Karena saya paham dengan arti kata ini. Nah, jadi saya mengajak teman-teman jangan kita tulis kata merampok, tapi kita tulis penggelapan. Karena aspek hukum pidananya sama. Pak, alasan dari Bumiputra apa sih, Pak, sampai macetnya klaim ini, Pak? Mereka mengatakan pernah tersirat itu karena mereka melakukan tindakan katanya investasi yang merugikan mereka sendiri. Memang kalau saya baca di banyak media massa mengatakan bahwa memang sekarang tidak boleh lagi yang namanya itu asuransi memasukkan ke reksadana, dana-dana dari masyarakat itu. Karena dana yang dimasukkan ke reksadana itu risiko untuk terjadinya kerugian itu sangat besar. Maka oleh sebab itu kami melihat bahwa tindakan dari Bumiputra pertama dari sengaja mereka melakukan kegiatan investasi yang kacau balau, yang seenaknya, yang tidak memikirkan uang masyarakat ya. Yang kedua,
yang juga banyak tersiar ini dan banyak hasil dari persidangan, terutama di Jakarta Selatan, pusat dari Bumi Putra itu, ternyata Bumi Putra melakukan tindakan-tindakan pidana. Misalnya, mereka buyback, beli jual usaha itu, sehingga mereka mendapatkan setiap kali jual mereka dapat fee. Ini adalah suatu yang sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini nasabahnya. Yang ketiga, banyaknya sogokan-sogokan. Dan Bapak Ibu semua perlu tahu ya, bahwa Bumi Putra salah satu organisasi lembaga yang aneh karena dia mutual, di mana mutual itu terlibat di sana pimpinannya itu adalah BPA atau Badan Perwakilan Anggota itu dari partai. Saya tidak mengatakan semua partai jelek, tapi terbukti dengan adanya masuk orang-orang partai mengatur Bumi Putra ini, kehancurannya makin jadi. Dan Bapak Ibu sekalian tahu bahwa Bumi Putra ini suatu organisasi besar yang dananya sangat besar, triliunan. Maka outstanding mereka itu kalau tidak salah mencapai 30 triliun. Ya, dengan nasabah kurang lebih yang sudah diverifikasi kemarin 2,6 juta orang, dan polisnya itu mencapai 3,5 juta polis. Jadi besar sekali sebetulnya. Dan mereka ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan dengan perusahaan lain yang masuk ke sana. Contoh, Pertalu masuk ke Bumi Putra, ya. Insentifnya semua masuk ke direksi-direksi Bumi Putra dengan membuat satu kebijakan yang sangat-sangat merugikan, yaitu fee yang dibesar-besarkan. Fee ini kan diambil dari nasabah. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya Bumi Putra ini melakukan tindakan-tindakan yang pidana. Seperti itu. Langkah selanjutnya apa, Pak? Ya. Langkah selanjutnya? Langkah kami selanjutnya, kami mau mengarah kepada audiensi dengan pihak DPR, DPRD dan DPR. Ya. Sama saya Muhammad Sugiarsa. Saya Muhammad Sugiarsa, saya koordinatornya.